Setuju kedua kesebelasan agar merapat ke meja panitia karena waktu sudah sore, pertandingan akan segera dimulai. Menanjak ke belakang, nggak bedok. Juga kami informasikan untuk para penggemar dan pecinta sepak bola yang masih ada di luar area lapangan agar segera memasuki ke tengah lapangan. Tapi jangan lupa membeli tiket untuk melihat ataupun menyaksikan jalannya pertandingan di hari ke-11 antara kesebelasan Argasunya berhadapan dengan Aljabar Ciledug. Jaraknya cuma 2 meter. Selamat berjumpa kembali di lapangan saya ke Desa Cipujo Utara, di mana Anda akan menyaksikan pertandingan 2011 dalam turnamen sepak bola Kulkap yang keempat di tahun 2022, di mana sore ini akan turun kesebelasan Aljabar dari Ciledug berhadapan dengan kesebelasan Argasunya FC, di mana Argasunya FC menurunkan penjaga gawang di pencapaian saudara Tanggul nomor punggung 1, bek kanan Akbar nomor punggung 23, center back Ukan nomor punggung 3, Radi nomor punggung 5, bek kiri Rajib nomor punggung 20, barisan tengah dipercayakan Radi nomor punggung 14, Aris nomor punggung 9, Denny nomor punggung 8, barisan depan dipercayakan saudara Cio nomor punggung 19, Ipan nomor punggung 10. Itulah susunan para pemain dari kesebelasan Argasunya FC, di mana kita ketahui kesebelasan Argasunya FC berada di sebelah selatan lapangan kebanggaan masyarakat Desa Cipujo Wetan dengan kostum biru dan bersedih merah, sedangkan kesebelasan Aljabar tidak asing lagi dengan kostum kebanggaannya yaitu warna biru bersedih kuning dan bercelana hijau bersedih kuning. Itulah kedua kesebelasan di mana turun di hari ke-11 dalam turnamen sepak bola Kulkap yang keempat ini yang diadakan di Desa Cipujo Wetan. Untuk itu kita tunggu, kita saksikan siapakah yang akan melaju ke babak 16 besar, di mana kita ketahui di babak 16 besar nanti sudah ditunggu kesebelasan Persipa Panganan, di mana Persipa Panganan setelah menundukkan kesebelasan Persipa Belawa dengan kedudukan 2-0. Untuk itu kita tunggu ke babak pertama di tim wasit saudara Koim.
yang coba disadari diri untuk memimpin jalannya pertandingan di hari ke-11 antara kesebelasan Argasunya FC berhadapan dengan Al-Jabar, sedangkan AW1 dipercayakan saudara Indra, AW2 dipercayakan saudara Andri. Ketiga pemimpin pertandingan ini sengaja pada hari ini akan membantu ataupun menghakimi jalannya pertandingan turnamen di hari ke-11 dalam turnamen sepak bola Cup yang keempat. Baiklah, kita tunggu kick-off babak pertama di tim wasit saudara Poin, sementara sudah memberikan apa-apa. Kick-off sudah di tim Poin, sementara bola dikuasai anak-anak dari Argasunya lewat pemain belakangnya yang dipercayakan saudara Radi. Coba pendek kerjasama Akbar, masih Akbar saudara nomor punggung 14 yaitu saudara Radi melebar, maksudnya pemain sayap kiri yang dituju. Mampukah kembali crossing yang dilakukan? Bebas satu pemain dari Argasunya, namun sayang umpan yang dilakukan nomor punggung 7 yaitu saudara Rama masih jauh dari jangkauan pemain depan yang dipercayakan saudara Isan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, Rahmat kuasai bola, masih Rahmat coba melebar, maksudnya kerjasama Wendy, angkat ke tengah Ferdi, coba Ferdi kerjasama Robi. Rupa-rupanya pelanggaran yang di awal babak pertama ini sudah disaksikan hakim pertandingan saudara Boy. Tendangan bebas sudah dilakukan, Rio coba kuasai bola sementara di daerah pertahanannya kerjasama Dennis, masih Dennis terus kuasai bola, masih Dennis maksudnya melebar kerjasama pemain sayap kanan Yahya saudara anak Indo, masih Indo, namun cukup jelas pelanggaran dilakukan salah satu pemain sayap kiri terhadap Indo. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Al-Jabar, coba dihadapi nomor punggung 2 Dennis Pan, back kanan dari Al-Jabar coba mencari teman, mencari celah siapakah yang akan dituju. Dennis kuasai bola sepenuhnya, coba angkat Dennis, maksudnya pemain depan terlepas satu pemain, coba dua harus menghadang pergerakan pemain depan yang dipercayakan saudara Rahmat maupun Pindo. Kali ini coba Argasunya angkat jauh, maksudnya nomor punggung yang dituju saudara Rama, diantisipasi kembali, kandas lagi serangan Argasunya kali ini lewat nomor punggung 14, sementara Akbar bodokan kembali pemain back kanan yang dipercayakan saudara Rajib, coba Rajib angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 10 yang dituju dibuang jauh-jauh dari jangkauan anak-anak Argasunya. Lemparan ke dalam dihasilkan Argasunya sudah dilakukan pendek saja kali ini Jiwo, sementara coba dibayang-bayangi satu pemain, masih Jiwo kembali berduel dua pemain di tengah lapangan. Akhirnya tendangan bebas dihasilkan anak-anak Argasunya, di mana pelanggaran dilakukan salah satu anak-anak Al-Jabar. Kali ini Argasunya menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan, masih mampu dikuasai Ajis, coba Ajis pendek sementara terhadap penjaga gawang Sigit, kuasai bola sepenuhnya, masih Sigit terus menimang-nimang si kulit bundar pendek saja, maksudnya Rio yang dituju, masih Rio coba kuasai bola di daerah pertahanannya, melebar Yahya yang dituju, namun sayang umpan yang dilakukan Rio, maksudnya Yahya yang dituju, namun sayang terlalu melebar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Coba Argasunya dicuri dari belakang, bebas terhadap nomor punggung 3 pemain nomor kiri. Kali ini kerjasama dengan senter palang pintu terakhir dari kesebelasan Argasunya, masih kuasai bola di daerah pertahanannya, coba lagi-lagi angkat crossing yang dituju, belum mampu melewati Rio, salah satu back kepercayaan kesebelasan Al-Jabar di sore hari ini. Yahya coba kerjasama pemain nomor punggung 2, lagi-lagi Yahya kuasai bola, masih Yahya sementara pendek ke belakang, namun sayang dicocol keluar lapangan lewat nomor punggung 20 yang dipercayakan saudara Rajib. Lemparan ke dalam pun dihasilkan anak-anak Al-Jabar, di mana tadi Rajib membuang si kulit bundar jauh-jauh dari jangkauan Yahya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba kali ini tidak, namun lagi-lagi hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Pelanggaran dilakukan salah satu pemain belakang terhadap Tindo, pemain depan dari Al-Jabar. Tendangan bebas pun dihasilkan Al-Jabar, coba kali ini dihadapi nomor punggung 2 pemain belakang yang coba naik membantu serangan, sudah dilakukan pendek saja. Dennis coba kuasai bola, masih Dennis angkat crossing, bebas satu pemain kali ini lewat Pindo, coba Pindo masih terus menerima si kulit bundar, masih Pindo mampu, Pindo ada kaki kanannya, datang lagi
Yahya, maksudnya lakukan crossing Yahya. Sayang seribu sayang masih mampu ditendung barisan belakang dari kesebelasan Argasunya yang coba dimoduli Akbar dan Upan. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru yang pertama untuk Al-Jabar, di mana berada di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Argasunya yang coba dikawal ketat saudara Tangguh. Siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Salah satu pemain sayap kanan lewat Tindo coba ancang-ancang sementara. Tindo angkat tinggi-tinggi pindah berbenturan satu pemain, namun sayang kali ini kandas di barisan belakang dari kesebelasan Argasunya. Datang lagi tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan, namun bola sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang rupa-rupanya diberikan pemimpin pertandingan saudara Poin. Tendangan gawang coba dihadapi penjaga gawangnya yaitu saudara Teguh. Teguh pendek saja umpan yang dituju, coba kuasai bola kerjasama nomor 8 yaitu saudara Benny. Coba melebar nomor 14 kuasai bola. Dua pemain mampu dilewatinya. Kali ini lagi-lagi lewat Rajib kuasai bola. Masih Rajib, cukup cantik Rajib lakukan terobosan, namun sayang mampu diantisipasi kembali lewat Rio dan kawan-kawan. Coba bola dikuasai kali ini lewat Rajib, lagi-lagi Rajib kuasai bola. Umpan panjang yang dituju pemain depan diantisipasi kembali lewat Ajis berupa ayana. Rupa-rupanya dilihat pemimpin pertandingan pelanggaran dilakukan salah satu pemain gelandang tengah dari kesebelasan Argasunya terhadap Rajib. Kembali tendangan bebas pun dihasilkan Al-Jabar. Coba akan dilakukan Wendy jauh ke depan, maksudnya Yahya yang dituju. Lagi-lagi mampu dipatahkan di tengah lapangan, berbahaya antara atak dilakukan, namun masih mampu dibaca dengan sempurna lewat pergerakan dari sebelah kanan dari Al-Jabar. Coba kembali Argasunya angkat, namun sayang tendangan sirkulasi yang dilakukan Iswan masih jauh dari sasaran. Bola pun kali ini sudah dikuasai lewat Ajis. Coba Ajis merela, namun sayang kembali kerjasama nomor 16 Rahmat melebar lagi-lagi sayap ke kiri, angkat tinggi-tinggi. Tindo yang dituju diantisipasi kembali. Kali ini Rahmat kuasai bola. Wendy coba umpan panjang diperagakan anak-anak Al-Jabar, mampu dikuasai anak-anak Argasunya lewat pemain berbahaya. Tindo coba Tindo masih berdiri seperti itu, angkat ke Tindo, masih Tindo terlalu lama. Tindo kuasai bola. Sebenarnya sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, namun sayang terlambat beberapa langkah. Pergerakan saudara Tindo mampu diantisipasi kembali dari kesebelasan Argasunya. Kali ini lewat nomor punggung 9 pemain depan yang coba turun ke belakang di Totoro saja keluar lapangan lewat tenis back kanan dari Al-Jabar. Lemparan ke dalam pun dihasilkan anak-anak Argasunya, di mana langsung dicocok dibuang keluar lapangan lewat tenis back kanan dari Al-Jabar. Lemparan ke dalam Argasunya sudah dilakukan, lagi-lagi tidak ambil kompromi. Tenis membuang si kulit bular. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan Rajib. Rajib sementara umpan yang dituju, coba sementara pendek ke belakang Akbar maupun Ukan, masih rupa-rupanya Ukan yang dituju mencari teman melebar. Satu pemain terlepas dari kawalan anak-anak Al-Jabar. Coba terus kuasai bola, masih terus menteri sebelumnya angkat dengan kaki kirinya, namun tendangan spekulasi kaki kiri salah satu pemain sayap kanan dari Argasunya masih melebar jauh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Al-Jabar yang dikawal ketat Sigit. Kali ini Wendy coba kuasai bola bekerjasama maksudnya Rahmat, namun salah pengertian dicuri dari belakang Argasunya. Lagi-lagi memberikan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan Al-Jabar. Coba kali ini counter attack dilakukan lewat Robi. Coba Robi kembali, coba kali ini melebar Yahya yang dituju. Coba Yahya cukup tenang, Tino melebar kali ini. Tenis, coba tenis Aukang angkat dengan kaki kanannya Tenis. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya tendangan bola voli yang dilakukan Tenis akhirnya membuahkan hasil, di mana penjaga gawang terperangah melihat si kulit bunar menjebol jalak gawangnya hingga merubah sementara kedudukan 1-0 untuk kesebelasan Al-Jabar atas lawannya itu kesebelasan Argasunya FC lewat tendangan bola pisang atau bola voli yang dilakukan nomor punggung 2 saudara Tenis, pemain back kanan dari kesebelasan Al-Jabar. Kali ini
sementara bola dikuasai anak-anak Arkasunya lewat nomor 75 Radi. Sedikitkan bola sejenak, Radi melebar maksudnya Rama yang dituju lagi-lagi mampu dikuasai anak-anak Aljabar lewat Pindo. Masih Pindo kuasai bola yang dituju Yahya, kali ini mampu dipotong lewat pemain belakang. Coba tenis melebar kembali, dicuri dari belakang, dibuang saja keluar lapangan lewat pemain gelandang serang dari Aljabar, di mana cukup cerdik menghadang pergerakan pemain Arkasunya. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan Raji, sudah dilakukan Raji, angkat tinggi-tinggi, namun sayang tiada teman berdiri bebas. Bola pun meninggalkan lapangan. Cukup tenang, coba bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Sigit yang coba dipercayakan sore hari ini untuk mengawal jalan gawang Aljabar. Sigit pendek saja, Rio yang dituju. Coba Rio kuasai bola, mencari teman, angkat tinggi-tinggi, lagi-lagi Pindo, bebas Pindo, masih Pindo, terus menterimis si kulit kuda, melebar kerjasama Yahya. Coba Yahya, namun sayang kali ini diantisipasi, datang lagi tenis kuasai bola, melebar ke pemain gelandang tengah. Kali ini lewat Robi Tumewu, Yahya terlepas, namun sayang umpannya terlalu deras. Bola pun jauh dari jangkauan Yahya, pemain sayap kanan dari Aljabar, pemain yang cukup berbahaya, yang terus menerus di awal-awal babak pertama ini memberikan tekanan lewat sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Arkasunya. Tendangan gawang pun kali ini coba Teguh kuasai bola, masih Teguh, angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 7 yang dituju Rama, kandas lagi di tengah lapangan yang coba dimotori lewat Robi dan Ahmad, jauh dari jalan teman-temannya. Bola pun coba dikuasai sepenuhnya lewat Rio. Coba Rio sodorkan Ajis maupun nomor punggung 15 itu saudara Ferdi. Kembali kerjasama Dennis, masih Dennis, Ferdi kembali yang dituju, masih Ferdi, terlalu lama. Kali ini Arkasunya, bola 2-1 diperagakan Arkasunya, namun akhirnya mampu kali ini mendapatkan tendangan bebas dihasilkan anak-anak Arkasunya, di mana pergerakan nomor punggung 10 pemain depan yang dipercayakan saudara Ikhwan harus dijatuhkan lewat gelandang tengah dari Aljabar yaitu saudara Ferdi. Tendangan bebas pun kali ini dihasilkan Arkasunya, langsung dihadapi nomor punggung 10 yaitu Sipan. Coba Sipan ancang-ancang sejenak, siapakah yang akan dituju? Apakah langsung ke mulut gawang? 4 pemain membangun pagar hidup dari Aljabar. Sipan coba kuasai bola sepenuhnya, masih Sipan, ancang-ancang Sipan, angkat tangan ke kanannya, namun sayang tendangan bola mati yang dilakukan Ispan pun masih melambung di atas mistar gawang kesebelasan Aljabar yang dikawal ketat sedikit. Kali itu Wendy coba sodorkan pemain gelandang tengahnya saudara Rahmat, bebas Wendy kembali yang dituju, melebar maksudnya Najarudin yang dituju, namun sayang umpannya terlalu melebar, bola pun meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini Radi, coba Radi ataupun Raji kembali yang dituju, diantisipasi kembali lewat Wendy, angkat tinggi-tinggi, maksudnya yang dituju Pindo, jauh dari jangkauan Pindo. Yahya kuasai bola, sementara ke belakang kerjasama Dennis. Coba Dennis, angkat tinggi-tinggi, yang dituju lagi-lagi Pindo. Coba Pindo, dibayang-bayangi satu pemain yaitu saudara Ukan, masih Pindo mampu melewati Ukan, dibuang saja keluar lapangan lewat Ukan. Alang tujuh terakhir dari Arkasunya, lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas dihasilkan anak-anak Aljabar, di mana akan dilakukan Dennis pencetak gol di menit awal babak pertama ini. Dennis coba angkat tinggi-tinggi, maksudnya Yahya yang dituju, diantisipasi kali ini lewat barisan belakang ataupun lini pertahanan kesebelasan Arkasunya. Lemparan ke dalam lagi-lagi dihasilkan anak-anak Aljabar, coba akan dilakukan nomor punggung 2 Dennis, sementara jauh ke belakang Robi Tumewu yang dituju, diantisipasi kembali tanpa kompromi, ambil pusing kembali, bola dibuang keluar lapangan lewat pergerakan Refli, di mana sudah dibayang-bayangi saudara Refli, angkat tinggi-tinggi sudah dilakukan, yang ditunggu adalah Yahya, namun kali ini sayang umpan crossing yang dilakukan salah satu pemain depan yang dipercayakan Pindo, masih jauh dari jangkauan teman-temannya. Tendangan gawang pun sudah dilakukan kali ini lewat umpan, angkat tinggi-tinggi melebar sayap kanan yang dituju, terlalu rendah kembali, coba bola dikuasai Rahmat, masih Rahmat kuasai bola, coba angkat Rahmat,
namun sayang tendangan seperti yang dilakukan Rahmat terhadap penjaga gawang Teguh kali ini jauh dari sasaran penjaga gawang Teguh, menghasilkan tendangan gawang coba dihadapi Rama angkat tinggi-tinggi, makinya pemain depan yang dituju, diantisipasi kembali Rio palang pintu terakhir dari Al-Jabar, masih bola dikuasai anak-anak Al-Gasunya, melebar kali ini nomor punggung 19 Sujiwo Tejo masih mampu dipayang-bayangi dua pemain, cocor saja lewat barisan belakang yang dipercayakan Rio, namun sayang membentur badan salah satu pemain ke depan saudara Jiwo. Tendangan gawang pun coba dihasilkan anak-anak dari kesebelasan Al-Jabar, kali ini dihadapi penjaga gawangnya yang saudara Sigit, turun beberapa langkah Sigit, ancang-ancang sejenak Sigit, angkat tinggi-tinggi yang dituju yaitu Pindu nomor punggung 9, antisipasi kembali salah pengertian pemain-pemain Arkasunya di mana sudah berada di daerah berbahaya. Kali ini Pindu kuasai bola, Pindu melebar maksudnya, kali ini kerjasama Robert Tumewu, sodorkan kembali Perdi, coba Perdi angkat tinggi-tinggi melebar maksudnya saudara Nazarudin, namun diantisipasi kembali Sujiwo Tejo, kali ini kerjasama Iswan, masih Iswan melebar sayap kanan yang dituju, lagi mampu diantisipasi anak-anak Al-Jabar lewat pemain-pemain belakang yang dimotori Rio maupun Ajis. Rio sodorkan kembali Perdiansa, salah pengertian berbahaya, 1 lawan 1, bukan suatu pelanggaran. Lihat suat pemimpin pertandingan, bola pun masih dikuasai anak-anak dari Al-Jabar lewat saudara Dennis, masih Dennis coba mencari teman, Dennis kerjasama Perdiansa pendek ke belakang kembali coba melebar lagi kurang akurat, bola dikuasai Reddy, coba Reddy berbahaya, akan beratak dilakukan anak-anak Al-Jabar lewat pemain sayap kiri Yahya yang dituju, padahal sudah cukup bebas pergerakan pemain depan yang dipercaya saudara Pindu, namun salah umpan yang diperagakan akhirnya wasit pun menipu di mana pelanggaran dilakukan salah satu pemain gelandang serang dari Al-Jabar yang dipercayakan Rahmat terhadap saudara Akbar. Tendangan bebas coba dihadapi satu pemain, rupanya sudah dilakukan. Iswan kuasai bola, kerjasama Radi, coba Radi melebar maksudnya, Haris yang dituju kembali menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan Al-Jabar, dan lalu lama kuasai bola anak-anak Argasuna, coba dibuang saja jauh ke depan maksudnya, yang dituju adalah Yahya, mampu melewati satu pemain Yahya, coba Yahya masih menerima bola, sodorkan Pindu berbahaya, lagi-lagi terlepas satu pemain depan saudara Pindu, masih Pindu kembali tiada temannya membantu, masih Pindu terus dikawal dua pemain, coba pendek ke belakang kerjasama lewat nomor punggung 2 saudara Dennis, dicocor keluar lapangan lewat Redli selaku kapten kesebelasan dari Arkasunya, lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak Al-Jabar, akan dilakukan nomor punggung 2 pendek saja lewat Robby Tumewu, namun sayang kurang akurat, bola dikuasai anak-anak Arkasunya lewat Jiwo, pendek sementara ke belakang bersama nomor punggung 3, namun rupa-rupanya pelanggaran ataupun lemparan ke dalam diberikan hakim garis, rupa-rupanya pelanggaran dilakukan salah satu pemain depan dari Al-Jabar saudara Pindu, kali ini coba Ukan lagi coba kuasai bola pendek kerjasama nomor punggung 10 Iswan melebar lagi sayap kanan yang dituju, pendek sementara kerjasama Iswan, masih Iswan kuasai bola di daerah pertahanannya sendiri, masih Iswan, kali ini bola melebar sayap kanan, namun maksudnya yang dituju Rangga pemain sayap kanan, namun sayang terlalu deras, katanya bola mampu dikuasai sepenuhnya anak-anak Al-Jabar lewat pemain back kirinya yaitu saudara Wendy, coba sementara pendek ke belakang, maksudnya Ajis yang dituju, angkat tinggi-tinggi, Rahmat yang dituju, kandas di tengah lapangan, coba bola dikuasai Nazarudin, harus dijatuhkan lewat pelanggaran kecil pergerakan Nazarudin, pemain sayap kiri dari Al-Jabar, lahir lewat tendangan bebas dihasilkan Al-Jabar, coba kali ini dihadapi pemain belakangnya yang dipercayakan Ajis sodorkan kembali saudara Robby Tumewu, masih Robby kuasai bola, namun maksudnya yang dituju adalah Pindu, lagi pelanggaran kecil cukup jelas dihadapan pemimpin pertandingan yang dipercayakan saudara Poin, tendangan bebas pun dihasilkan Al-Jabar, coba dihadapi nomor punggung 15 Perdiansa, pemain gelandang serang pengangkut air
dari sebelasan Al Jabar. Coba Ferdi kuasai bola sementara mencari teman, siapakah yang akan dituju. Masih Ferdi turun jauh beberapa langkah, Ferdi angkat dengan kaki kanannya, dia yang dituju terlepas, namun kembali dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Teguh. Masih Teguh kuasai bola sepenuhnya, masih Teguh angkat tinggi-tinggi yang dituju Iswan, pemain depan dari Argasunya. Masih Iswan mencari teman, terlalu deras, kembali mampu diantisipasi anak-anak Al Jabar lewat Ajis. Coba kerjasama Ferdi melebar, coba kembali Rahmat yang dituju, coba lagi kerjasama Ferdi, pemain gelandang serang dari sebelasan Al Jabar terus mengambil serangan di sektor tengah lapangan, namun kali ini coba kandas di barisan belakang. Coba Jimmer kuasai bola, 2-3 pemain mampu dilewatinya. Coba kerjasama Iswan kembali yang dituju, kali ini Rama, coba Rama sendirian tanpa teman di hadang 4-5 pemain kesebelasan Al Jabar. Bola pun akhirnya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam dihasilkan Argasunya. Coba diambil salah satu pemain belakang yang coba naik membantu serangan kali ini. Rama kuasai bola pendek, angkat crossing, mencari salah satu pemain depannya, namun sayang heading yang dilakukan pemain depan yang dipercayakan saudara Haris. Namun sayang, seribu sayang, heading yang dilakukan Haris masih melambung tipis di atas mistar gawang kesebelasan Al Jabar. Kembali dihadapi penjaga gawangnya yaitu saudara Sigit. Sementara turun beberapa langkah, Sigit mencari teman, mencari celah, sudah dilakukan sayap kiri Nazarudin yang dituju. Coba lakukan heading kembali kerjasama Pindo, diantisipasi kembali lewat barisan belakang ataupun ini pertahanan dari sebelah Argasunya. Coba Ferdi kuasai bola melebar, Dennis naik membantu serangan. Coba Dennis sementara bebas terhadap Rio. Coba Rio sodorkan kembali kerjasama Ferdi, pendek ke belakang Rio melebar, ya yang dituju, namun akhirnya umpan melebar yang dilakukan saudara Rio melebar terlalu jauh dari jangkauan Yahya, menghasilkan lemparan ke dalam bentuk Argasunya. Sementara coba bola dikuasai lewat Haris. Coba Haris berhadapan dengan Rahmat, gelandang serang dari Al Jabar, harus dijatuhkan pergerakan Haris yang coba turun membantu pertahanan dari serangan anak-anak Al Jabar. Tentangan bebas coba sudah dilakukan, kembali dari nomor punggung 10 saudara Iswan jauh melebar sayap kiri, Sujiwo Tejo yang dituju. Jiwo coba kuasai bola kerjasama nomor punggung 14 Rapli, cukup jelas pelanggaran dilakukan anak-anak Al Jabar terhadap Rapli, pemain gelandang serang dari Argasunya, di mana daerah berbahaya untuk sebelasan Al Jabar Ciledug ini. Coba dihadapi dua pemain gelandang tengahnya yaitu saudara Dennis maupun Rapli. Rupa-rupanya diambil alih lewat nomor punggung 14 Rapli. Sementara turun jauh beberapa langkah Rapli, ancang-ancang sejenak. Al Jabar pun 4 ataupun 3 pemain membangun pagar hidup untuk membendung tendangan bebas yang sudah dari Rapli. Angkat dengan kaki kiri dan kembali mampu diantisipasi. Coba angkat tinggi-tinggi, namun sayang kali ini bola dikuasai Argasunya. Coba syuting kembali diperagakan anak-anak Argasunya, kali ini lewat saudara Iswan. Masih Iswan, angkat Iswan, namun mudah bagi Sigit mematahkan tendangan jarak jauh yang dilakukan Iswan kali ini. Coba lewat kaki Yahya, coba Yahya mencari teman, terus menuding si kulit bundar. Lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan Rapli terhadap Yahya, pemain sayap kanan dari Al Jabar. Tendangan bebas kali ini lewat nomor punggung 2 Dennis, pendek saja kerjasama Pindo. Coba Pindo kuasai bola, masih Pindo kali ini kerjasama Yahya. Coba Yahya sodorkan kembali Pindo, lagi-lagi dua pemain sementara pendek kerjasama Dennis. Pindo kembali yang dituju, coba lewat Dennis kali ini cukup jelas pelanggaran dilakukan Refli. Rupa-rupanya pemimpin pertandingan saudara Boim mengeluarkan kartu kuning yang pertama, diberikan pemain nomor punggung 14 yaitu Rafi ataupun Haris, nomor punggung 9 sebagai kapten dari kesebelasan Argasunya. Kita tunggu siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dihasilkan anak-anak Al Jabar, di mana coba dikuasai sepenuhnya lewat nomor punggung 9 yaitu Pindo, pemain depan dari Al Jabar, di mana dua pemain kembali menghadapi si kulit bundar lewat Pindo maupun Dennis yang coba akan melakukan tendangan bebas, di mana kesebelasan Argasunya pun
membangun pagar hidup untuk membendung tendangan yang sudah dihadapi dua pemain Al-Jabar, di mana berdiri saudara Pindo maupun Dennis pencetak gol pertama untuk kesebelasan Al-Jabar. Bola dikuasai sepenuhnya lewat nomor punggung 9 7. Masih Akbar kembali mencari teman, coba kerjasama Denny. Akbar kembali, kali ini coba Aris kuasai bola, melebar lagi-lagi nomor punggung 14 saudara Repli, coba melebar yang dituju nomor punggung 7, angkat kembali lewat kaki kanannya, masih mampu dikuasai anak-anak dari Argasiunya, namun sayang umpan crossing yang dilakukan salah satu pemain sayap kanan Argasiunya. Ada teman berdiri bebas, bola pun mampu dibuang keluar lapangan lewat pergerakan Dennis. Bek kanan hanya melahirkan kali ini tendangan penjuru untuk Argasiunya. Coba akan dilakukan nomor punggung 20 Rajib, coba pemain gelandang tengah Rajib ancang-ancang sejenak, coba kuasai bola, angkat tinggi-tinggi, Rapli yang dituju bebas, namun masih ada pergerakan pemain belakang Rio ataupun Aziz, datang lagi tekanan, angkat dengan kaki kanannya, namun sayangnya tendangan yang dilakukan Repli tepat di pelukan penjaga gawang Sigit. Lagi-lagi Dennis kuasai bola kerjasama Yahya, coba Yahya kurang akurat, diantisipasi kembali, kali ini bola dikuasai Ukan, sodorkan kembali lewat Haris Munandar, sodorkan kali ini berbahaya, Pindo melebar, coba yang dituju adalah Yahya, mampu melawan satu pemain, namun cukup keras dilakukan pemain back kiri terhadap Yahya, pemain sayap kanan dari Al-Jabar. Kita tunggu keputusan wasit saudara Boim. Lagi-lagi satu pemain Al-Jabar yaitu saudara Yahya, pemain sayap kanan dari kesebelasan Al-Jabar, tergeletak di tengah lapangan, di mana pelanggaran kecil dilakukan salah satu pemain back kiri yang dipercayakan saudara Ukan maupun Radit, membantu serangan dari kesebelasan Al-Jabar yang coba diperagakan lewat pemain sayap kanan nomor punggung 7 yaitu saudara Yahya, pemain yang cukup berbahaya di sore hari ini dari kesebelasan Al-Jabar yang terus-menerus mengoyak aib darah ataupun lini pertahanan kesebelasan dari Argasiunya. Kali ini tendangan bebas coba dihasilkan anak-anak dari Al-Jabar, akan dihadapi nomor punggung 9 yaitu Pindo, pemain pencetak gol kedua dari kesebelasan Al-Jabar. Coba sementara turun beberapa langkah, ancang-ancang sejenak Pindo, siapakah yang akan dituju? 4-5 pemain sudah berdiri di hadapan penjaga gawang Teguh. Pindo mencari teman, mencari celah, Pindo sudah lakukan syuting, ya bebas, namun lebih cepat datang lagi Per dilakukan syuting, namun kali ini tepat diantisipasi barisan pertahanan dari kesebelasan Argasiunya yang dimotori lewat Akbar dan kawan-kawan. Lahirnya lemparan ke dalam juga akan dilakukan lewat Jiwo sudah dilakukan yang dituju nomor punggung 14 yaitu saudara Repli. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, pertandingan harus dihentikan. Apakah ada pelanggaran kecil dilakukan salah satu pemain dari Argasiunya? Rupa-rupanya tendangan bebas dihasilkan anak-anak dari Al-Jabar, di mana ataupun drop ball ataupun lemparan ke dalam. Jangan sini-sini deh, ya nanti jangan masuk. Lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak dari Al-Jabar. Coba Dennis kuasai bola sepenuhnya, Pindo yang dituju, coba Pindo dibayang-bayangi Aris, coba kerjasama kembali, maksudnya pemain sayap kanan yang dipercayakan Yahya, namun sayang bola sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam Raji, jauh ke depan, kembali Repli yang dituju, kerjasama nomor punggung 9, cukup jelas pelanggaran dilakukan Haris, di mana mengangkat kaki terlalu tinggi di hadapan pemain nomor punggung 15 yaitu saudara Ferdi. Tendangan bebas pun dihasilkan Al-Jabar, angkat tinggi-tinggi, Najarudin yang dituju, maksudnya kerjasama Pindo, namun jauh dari jangkauan Pindo. Kali ini Rapli kuasai bola, masih Rapli dibayang-bayangi satu pemain, kerjasama Jiwo, coba Rapli angkat dengan kaki kanannya, banyak sementara
Dennis yang dituju sodorkan Pindo kembali lagi-lagi Rahmat berbahaya. Rahmat lakukan umpan maksudnya yang dituju Pindo namun diantisipasi kembali. Cukup jelas pelanggaran dilakukan Rajib terhadap Rahmat. Gelandangnya serangan dari Al-Jabar di hadapan pemimpin pertandingan saudara Poim. Tendangan bebas pun kembali dihasilkan anak Al-Jabar, di mana tadi pelanggaran dilakukan Rajib. Coba dihadapi nomor punggung 2 yaitu saudara Dennis. Turun jauh beberapa langkah Dennis, ancang-ancang sejenak akan langsung ke mulut gawang. Kita tunggu tendangan bebas yang akan dilakukan Dennis, pemain depan kanan dari Al-Jabar. Coba Dennis ancang-ancang angkat langsung ke mulut gawang Dennis, namun lagi-lagi tendangan bebas yang dilakukan Dennis melambung tinggi di atas mistar gawang kesebelasan Argasunya yang dikali sudah seduh. Kali ini Akbar melebar, Radi yang dituju sodorkan nomor punggung 7 Rama coba melebar, namun sayang kali ini terlalu deras datangnya bola jauh dari jangkauan Rama. Bola pun dikuasai anak-anak Al-Jabar lewat Najarudin. Sementara kembali yang dituju adalah Haris melebar kerjasama Sujiwo Tejo. Masih Jiwo terlepas, Jiwo masih Jiwo mampu dikuasai kali ini lewat Robikin Nemu kerjasama Rahmat maksudnya, namun sayang terlepas dari jangkauan Najarudin. Pemain sayap kiri yang coba menusuk di sektor pertahanan dari kesebelasan Argasunya. Kali ini Iswan kuasai bola, masih Iswan harus dijatuhkan lewat pergerakan Ferdiansa. Tendangan bebas pun kali ini dikuasai anak-anak Argasunya. Coba dihadapi Dennis, coba kuasai bola. Dennis turun jauh beberapa langkah mencari teman, mencari celah. Siapakah yang akan dituju? Dennis kuasai bola sepenuhnya, angkat dengan kaki kanannya yang dituju Rapli, terlepas datang lagi tekanan lewat Sujiwo Tejo. Jemjo angkat dengan kaki kirinya, namun sayang tepat dengan kulit panjang. Babak pertama telah usai, kedudukan sementara 2-0 dihasilkan anak-anak Al-Jabar atas lawannya yaitu kesebelasan Argasunya. Jiwo nomor punggung 19 ditarik keluar, digantikan Ciwong nomor punggung 6. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara kesebelasan Al-Jabar berhadapan dengan kesebelasan Argasunya. Untuk itu masih dipimpin wasit saudara Boim untuk memimpin jalannya pertandingan di hari ke-11 ini. Kick off sudah ditiup saudara Boim, sementara bola dikuasai anak-anak Al-Jabar lewat pemain nomor punggung 10 melebar. Kali ini lagi-lagi pemain sayap kiri yang dituju, namun mampu kembali dikuasai anak-anak Al-Jabar. Coba lewat Rio, sementara jauh melebar nomor punggung 4 yaitu saudara Ajis Munandar bersama lagi-lagi Rahmat. Gelandang serang dari Al-Jabar masih Rahmat, namun mampu dikuasai anak-anak Argasunya lewat nomor punggung 14. Bebas Iwan, namun terlambat beberapa detik pergerakan Iwan dicuri dari belakang lewat pemain-pemain belakang lewat Perdi maupun Ajis ataupun Rio. Palang pintu terakhir dari kesebelasan Al-Jabar akhirnya menghasilkan tendangan bebas diberikan wasit saudara Boim, di mana hanya setengah meter di luar kotak berbahaya dari kesebelasan Al-Jabar. Kali ini dihadapi nomor punggung 10 saudara Ikhwan yang coba tadi dijatuhkan 3 pemain belakang dari kesebelasan Al-Jabar, Ihban ataupun nomor punggung 9 saudara Haris yang akan melakukan tendangan bebas. Kita tunggu siapakah yang akan melakukan tendangan bola mati di hadapan penjaga gawang saudara Sigit. Ancang-ancang Ikhwan coba kuasai bola sepenuhnya, mampukah memperkecil kedudukan? Masih Iwan mencari celah. Ikhwan angkat dengan kaki kanannya, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Ikhwan melebar jauh di atas mistar gawang kesebelasan Al-Jabar yang dikawal ketat saudara Sigit. Tendangan gawang pun dihasilkan Al-Jabar sudah dilakukan jauh. Rio coba yang dituju, masih Rio angkat jauh ke lebar maksudnya Yahya yang dituju, namun jauh dari pergerakan Yahya. Bola pun dikuasai anak-anak Argasunya, coba dicuri lewat pemain-pemain Al-Jabar. Rahmat, coba Rahmat umpan terobosan Yahya yang dituju, cukup cepat
coba pergerakan Yaya pemain sayap kanan, hentikan bola sejenak, kembali pendek kerjasama Pindo, coba Pindo pendek sementara nomor punggung 15 yang dipercaya saudara Ferdi, coba Ferdi jauh ke belakang lagi-lagi Ajis yang dituju, coba Ajis angkat crossing Ajis, namun sayang tiada teman berdiri bebas, bola pintu kuasai sepertinya lewat Teguh, coba Teguh angkat tinggi-tinggi, maksudnya yang dituju pemain depan, datang lagi tekanan lewat pemain yang baru masuk ke saudara Iqbal, diantisipasi datang lagi lewat nomor punggung 14 Refli, diantisipasi lewat pemain Al Jabar, kali ini kuasai bola Rahmat, coba Rahmat, Refli, masih Refli melebar nomor punggung 11 yang dituju, mampu kuasai bola, masih mampu kuasai bola melewati satu pemain, namun sayang hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Pergantian pemain dari Argasunya, Denny nomor punggung 8 ditarik keluar, digantikan apa ini? Nomor punggung 4 kembali, coba pergantian pemain diganti nomor punggung 8 ditarik keluar, digantikan nomor punggung 4. Kita kembali ke tengah lapangan, coba bola sementara bola dikuasai anak-anak Al Jabar, kali ini melebar Pindo yang dituju, coba Pindo, namun penjaga gawang Teguh keluar dari sarangnya untuk menyambut sikulun udara dari jangkauan Pindo. Pemain berbahaya dari Al Jabar masih mampu dikuasai anak-anak Al Jabar lewat kaki Rahmat, coba hentikan bola sejenak, melebar kerjasama nomor 11 Iqbal, Pindo kembali yang dituju, diambil kembali lewat nomor punggung 9 Haris, coba back pass jauh ke belakang terhadap penjaga gawang Teguh, coba Teguh angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 20 yang dituju pemain sayap kiri yang dipercayakan saudara Rajab, sementara kerjasama nomor punggung 10, namun sayang cukup jelas pelanggaran dilakukan salah satu pemain Al Jabar terhadap nomor punggung 10 yang dipercayakan saudara Iwan, walaupun dikuasai sepenuhnya namun sayang kurang akurat, diambil alih anak-anak Al Jabar. Ilham kerjasama nomor punggung 15 Ferdi, coba Ilham kembali, sodongan Rahmat, masih Rahmat, pelanggaran lagi-lagi dilakukan anak-anak Argasunya di hadapan pemimpin pertandingan Boim, coba lagi-lagi 2 kali pelanggaran di hadapan pemimpin pertandingan, kali ini dilakukan Haris selaku kapten kesebelasan Argasunya. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini melebar angkat tinggi-tinggi nomor punggung 11 Iqbal yang dituju, diantisipasi coba lewat nomor punggung 11 dari kesebelasan Argasunya, pemain yang baru masuk cukup muda Rahmat. Iqbal kuasai bola, coba terus mentrimming si kulit bundar, pelanggaran dilakukan kesebelasan Argasunya terhadap salah satu pemain depan. Pergantian pemain dari kesebelasan Al Jabar, Ferdi nomor punggung 15 ditarik keluar, digantikan Aan nomor punggung 6. 8 ya, 8 sweet sama itu Kembali ke tengah lapangannya, tendangan bebas dihasilkan anak-anak Al Jabar, coba kali ini dihadapi salah satu gelandang serangnya saudara Rahmat, angkat dengan kaki kanannya, namun sayang yang dituju 2 pemain namun mampu diantisipasi anak-anak dari Argasunya yang dipercayakan lewat Akbar maupun Ukan, masih terus-menerus menyerang di sektor sebelah kanan pertahanan Argasunya, dibuang jauh-jauh lewat pemain belakang yang dipercayakan saudara Radi. Tendangan penjuru pun dihasilkan anak-anak Al Jabar di mana berada di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Argasunya yang dikawal saudara Teguh, di mana sudah dihadapi pemain depan yang dipercayakan saudara Pindo, coba Pindo sementara kuasai bola sepenuhnya, masih Pindo turun beberapa langkah, Pindo mencari teman siapakah yang akan dituju, coba ancang-ancang sejenak, Pindo sudah lakukan tendangan penjuru, diantisipasi kembali namun sayang umpan yang dilakukan salah satu pemain belakang yang dipercayakan saudara Rio maupun Ajis, tiada teman berdiri bebas, dikuasai sepenuhnya. Kali ini tendangan gawang dihasilkan anak-anak Argasunya, coba dilakukan Akbar, angkat tinggi-tinggi, maksudnya Repli yang dituju, diantisipasi kembali lewat nomor punggung 10 dari Al Barbar kerjasama
sama Yahya. Coba Yahya, umpan terobosan yang dilakukan Yahya, namun sayang tepat dibukan penjaga gawang Teguh Rajib, angkat tinggi-tinggi, kembali dikuasai anak-anak Al-Jabar lewat kaki gelandang tengahnya yang dipercayakan saudara Rahmat, melebar kerjasama Iqbal. Coba Iqbal kuasai bola, angkat crossing, Yahya bebas, namun terlepas. Datang lagi coba Dennis, masih Dennis datang membantu serangan, mampu melewat satu pemain, masih Dennis sodorkan, maksudnya kerjasama Yahya, diantisipasi kembali kali ini barisan belakang dari kesebelasan Argasunya, mampu dikuasai lagi Dennis, angkat crossing kali ini yang dituju pemain depan, angkat dengan kaki kanannya, namun sayang tendangan jarak jauh yang dilakukan salah satu pemain dari kesebelasan Al-Jabar masih melambung di atas mister gawang kesebelasan Argasunya yang dikawal kata saudara Teguh. Lagi-lagi coba dihadapi lewat Akbar maupun Ukan, palang pintu terakhir dari Argasunya, angkat tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 10, diantisipasi kembali lewat Rio dan kawan-kawan, tekanan mampu dikuasai anak-anak Argasunya, kali ini menyisir lewat sayap kanan yang dipercayakan nomor punggung 11, mampukah kuasai bola, mampu dikuasai kembali lewat Argasunya, dibuang saja lewat barisan belakang yang dipercayakan saudara Rio maupun Ajis, pemain belakang, pemain terakhir dari sebelasan Al-Jabar, lemparan ke dalam dihasilkan Argasunya. Coba akan dilakukan salah satu pemain sayap kanannya yang dituju kembali pemain depan, namun mampu dikuasai anak-anak Al-Jabar. Argasunya lewat nomor punggung 6, kembali lagi-lagi terlambat beberapa langkah, kali ini Iqbal kuasai bola, sodorkan kembali Rahmat yang dituju, masih mampu dikuasai anak-anak Al-Jabar. Iqbal kuasai bola, masih Iqbal kembali terus menterimbing sekulit bulan, kerjasama Pindo berbahaya kali ini antara dilakukan anak-anak Al-Jabar lewat kaki Pindo, masih Pindo, bukan suatu pelanggaran dilakukan anak-anak dari Argasunya. Kembali bola dikuasai nomor punggung 20 lewat kaki Rajab, sodorkan nomor punggung 10 Ikhwan, melebar Rajab yang dituju, masih Rajab coba hentikan bola sejenak, kerjasama Ikhwan, masih Ikhwan ditutup lewat pergerakan pemain belakang yang dipercayakan saudara Ajis dan kawan-kawan, masih bola dikuasai Rajib, masih Rajib coba crossing, kembali Refli yang dituju, mampu diantisipasi, namun apa yang terjadi rupa-rupanya hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di mana sudah berada di posisi offside salah satu pemain Argasunya. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Al-Jabar. Coba dihadapi Ajis Munandar, masih Ajis kembali gelandang tengah yang dituju, masih mampu dikuasai anak-anak Al-Jabar lewat nomor punggung 10, lagi-lagi bebas Ajis, angkat tinggi-tinggi, Rahmat yang dituju, terlepas kali ini bola dikuasai Argasunya, jauh sementara Akbar yang dituju maupun kembali lewat nomor punggung 3 yaitu saudara Ukan, jauh melebar lagi-lagi sayap kiri yang dituju, kerjasama lewat Haris, coba Haris kuasai bola kali ini lewat Rajab ataupun Rama, pemain sayap kiri, terlepas masih mampu kuasai bola, hentikan bola sejenak, kali ini angkat crossing Ikhwan yang dituju, diantisipasi kembali lewat barisan belakang yang dipercayakan saudara Rio. Coba Yahya kuasai bola, kerjasama nomor punggung 10 dari Al-Jabar, Yahya lagi-lagi yang dituju, masih Yahya, sementara pendek kerjasama nomor punggung 6, coba kuasai bola Al-Jabar, kali ini umpan panjang berbahaya, kali ini Iqbal yang dituju, namun lebih cepat pergerakan penjaga gawang Teguh kuasai bola, menyelamatkan jalan kawannya dari serangan anak-anak Al-Jabar. Belum merubah kedudukan, masih 2-0 untuk kesebelasan Al-Jabar atas Argasunya. Iqbal kuasai bola, sodorkan kembali nomor punggung 6, pemain yang baru masuk di babak kedua ini, angkat tinggi-tinggi, Yahya yang dituju, mampu melewati satu pemain, masih Yahya kembali dikawal ketat salah satu pemain belakangnya dari kesebelasan Argasunya yang dimotori Radi dan kawan-kawan. Bola pun menghasilkan lemparan ke dalam. Pindo coba kuasai bola, masih Pindo meliuk kembali melewati satu pemain, namun sayang jauh dari jangkauan teman-temannya. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Pindo terhadap Redi. Apakah kartu kuning dikeluarkan wasit saudara Roil, di mana pelanggaran dilakukan Pindo
wasit pun harus mengeluarkan kartu kuning, diberikan nomor punggung 9 yaitu saudara Pindo, pemain depan dari Al-Jabar. Tendangan bebas kali ini dikuasai anak-anak Argasunya, sementara melebar maksudnya sayap kiri. Coba Haris kuasai bola, masih Haris melebar kerjasama nomor punggung 11 dari kesebelasan Argasunya, mampu kuasai bola, hentikan bola sejenak, coba diantisipasi kembali lewat palang pintu yang dipercayakan saudara Ajis, namun sayang rupa-rupanya dilihat wasit suatu pelanggaran dilakukan Ajis terhadap pemain Argasunya. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Argasunya. Coba kali ini di mana sudah dihadapi nomor punggung 10 saudara Ikhwan, pemain depan dari Argasunya, sementara kuasai bola sepenuhnya, turun beberapa langkah Ikhwan, ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju. 4-5 pemain berada di hadapan penjaga gawang Sigit, akan tinggi-tinggi Ikhwan, terlepas namun cepat dipetik di udara lewat pergerakan penjaga gawang Sigit. Umpan yang dilakukan Ikhwan belum merubah kedudukan, masih 2-0 untuk kesebelasan Al-Jabar. Kali ini bola dikuasai Yahya, coba kerjasama Ajis ataupun Rio, angkat tinggi-tinggi maksudnya nomor punggung 6 ya saudara Ciwong, masih bola dikuasai Pindo. Coba Pindo kali ini cukup cerdik melihat pergerakan nomor punggung 11 yaitu saudara Iqbal, masih Iqbal, coba dibayang-bayang satu pemain mampu melewati satu pemain. Iqbal angkat crossing, lakukan gol bunuh diri dilakukan salah satu pemain belakang dari Argasunya, di mana umpan crossing yang dilakukan Pindo, namun sayang kembali salah pengertian antara penjaga gawang Teguh ataupun pemain belakang Ukan, mampu menjebol gawangnya sendiri hingga merubah sementara kedudukan 3-0 untuk kesebelasan Al-Jabar atas lawannya Argasunya. Kali kita ke tengah lapangannya, sudah dilakukan Ikhwan, coba kuasai bola, masih Ikhwan terus kuasai bola di tengah lapangan, sementara jauh bebas terhadap pemain belakang yang dipecahkan saudara Rajab maupun Bukan. Coba kembali Ikhwan kuasai bola, melebar yang dituju Hamid, masih Hamid kuasai bola namun salah pengertian, coba angkat jauh ke depan, mampu dikuasai Rio, sodorkan kembali kerjasama Ajis, kembali lagi kuasai bola anak-anak Al-Jabar lewat Yahya, kerjasama nomor punggung 10. Kali ini gelandang serang mampu kuasai bola, angkat tinggi-tinggi, yang dituju adalah Pindo, terlepas dari perangkap offside, berbahaya Pindo angkat tinggi-tinggi, namun kali ini mampu tepat di pelukan penjaga gawang Teguh, kuasai bola sepenuhnya lewat tendangan sirkulasi yang dilakukan Pindo. Lagi-lagi datang serangan lewat gelandang serang dari Al-Jabar yang dimotori nomor punggung 6 maupun nomor punggung 10, sementara pendek lewat Dennis, coba Dennis melebar, terlepas. Kali ini cukup cepat pergantian pemain dari kesebelasan Al-Jabar, nomor punggung 18 Rahmat ditarik keluar, digantikan M. Toha nomor punggung 16. Kembali pergantian pemain dilakukan Al-Jabar, di mana Rahmat ditarik keluar, digantikan kemudian dari Argasunya Okan nomor punggung 3, back dari kesebelasan Argasunya ditarik keluar, digantikan Randy nomor punggung 99. Lihat 11, gak kesana lagi. Kita kembali ke tengah lapangan, tendangan bebas coba sudah dilakukan lewat pemain belakang dari Argasunya. Kali ini coba kuasai bola, terus menteri bisi kulit bundar sendirian, melebar maksudnya Rajib yang dituju, namun sayang terlalu lama kuasai bola yang diperagakan Repli, pemain gelandang serang dari Argasunya, hingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini jauh ke depan Rajib yang dituju, masih Rajib, coba dibayang-bayangi Yahya, masih mampu kuasai bola raya, masih Yahya, namun rupa-rupanya
bola. Kali ini pelanggaran dilakukan Yahya terhadap Rajib. Coba tendangan bebas sudah dilakukan nomor punggung 11 yang dituju. Kali ini diantisipasi kembali lewat barisan belakang dari kesebelasan Al-Jabar. Terlalu lama kuasai bola. Masih Argasunya lewat nomor punggung 6. Hentikan bola sejenak mencari teman. Siapakah yang akan dituju? Angkat crossing. Yang dituju adalah nomor punggung 9 saudara Haris, namun diantisipasi kembali lewat kaki Rio. Ada lagi serangan yang dibangun anak-anak Argasunya. Al-Jabar coba angkat tinggi-tinggi, namun sayang tiada teman berdiri bebas. Salah pengertian antara pemain tengah maupun pemain depan dari Al-Jabar. Bola pun dikuasai sepenuhnya pemain-pemain dari Argasunya. Coba sementara kerjasama nomor punggung 6, namun sayang Iqbal kuasai bola. Masih Iqbal, saudara nomor punggung 16 yang dituju adalah M. Tohan, namun sayang masih mampu ke M. Tohan, namun sudah meninggalkan lapangan. Tendangan gawang pun dihasilkan anak-anak Argasunya FC, di mana tadi sudah menyentuh kaki M. Toha, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Kali ini Okan angkat tinggi-tinggi, Ikhwan yang dituju. Coba kerjasama Haris, namun salah pengertian. Lagi-lagi melebar, Iqbal yang dituju. Coba Iqbal terus menerima kulit muda. Kerjasama nomor punggung 10, maksudnya umpan terobosan dilakukan, namun sayang kali ini terbaca dengan sempurna lewat barisan belakang dari kesebelasan Argasunya. Coba bola dikuasai Rio. Coba Rio melebar, kerjasama Yahya. Sodorkan kembali nomor punggung 10. Coba pendek sementara, back pass terhadap Rio. Masih Rio. Kali ini kerjasama Aziz, pemain back kiri. Masih Aziz. Sodorkan Iqbal. Lagi-lagi bebas Iqbal. Coba lakukan sprint di sektor sebelah kanan pertahanan. Iqbal umpan crossing. Yahya yang dituju. Yahya berdiri bebas ya bahkan, namun sayang umpan yang dilakukan Yahya tiada teman berdiri bebas. Kembali kandas di barisan belakang kesebelasan Argasunya. Kali ini kuasai bola melebar, yang dituju adalah Rajib. Kuasai bola kembali Rajib, berhentikan bola sejenak. Masih Rajib sendirian, salah pengertian. Bola pun dikuasai anak-anak dari Al-Jabar lewat nomor punggung 13 Rio, namun sayang bergantian pemain dari Argasunya. Nomor punggung 2 Agung ditarik keluar. Kebalik ya mas. Rapli ditarik keluar, digantikan Agung nomor punggung 2. Rapli nomor punggung 14. Kembali lagi-lagi dikuasai anak-anak dari Al-Jabar. Melebar, Yahya berbahaya. Kembali 01 pemain, namun sayang terlambat beberapa langkah pergerakan yang dilakukan Yahya. Masih Al-Jabar, bebas terhadap nomor punggung 4, pemain dari Al-Jabar yang dipegang saudara Aziz. Kembali lagi-lagi mempermainkan si kulit muda di tengah lapangan. Terus Al-Jabar kuasai bola melebar, Yahya yang dituju. Coba terlepas satu pemain, terlepas dari kawalan anak-anak Argasunya. Yahya umpan 1-2 dilakukan, namun salah pengertian dilakukan Yahya. Maksudnya yang dituju yaitu pemain sayap kanan, namun mampu dikuasai. Kali ini Ikhwan kuasai bola sendirian tanpa teman, melebar kerjasama Rajib. Coba kuasai bola, masih Rajib sendirian tanpa teman-teman. Masih Rajib melewati syuting, namun sayang syuting yang dilakukan Rajib masih melebar tipis di sebelah kanan. Yang kawan kesebelasan dari Al-Jabar yang dikawal ketat saudara Sigit. Kali ini bola dikuasai lewat Wendy. Coba Wendy hentikan bola sejenak, kerjasama nomor punggung 16. Kali ini pemain gelandang serang, namun kali ini mampu dikuasai anak-anak Argasunya. Dicuri dari belakang lewat nomor punggung 10, mampu melewati satu pemain. Cukup jelas, laki-laki pemimpin pertandingan mengeluarkan kartu kuning yang diberikan kepada pemain Argasunya lewat pelanggaran cukup keras di hadapan pemimpin pertandingan saudara Poin. Kartu kuning pun keluar kembali dari kantong pemimpin pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini coba lewat nomor punggung 2 yaitu saudara Dennis. Coba Dennis angkat crossing, Iqbal yang dituju, namun sayang cukup sempurna umpan crossing yang dilakukan
dilakukan Dennis, namun sayang handing yang dilakukan Iqbal masih melambung tinggi di atas mistar gawang kesebelasan Arkasunya. Kali ini Arkasunya lewat Ungkan coba kuasai bola mencari teman kerjasama nomor punggung 6. Pemain-pemain Arkasunya cukup kebingungan mengatur serangan di sektor tengah lapangan karena terlalu padat barisan pertahanan kesebelasan Al-Jabar. Kali ini Al-Jabar pendek kerjasama Dennis, sementara bebas jauh lewat kaki Wendy ataupun Ajis. Masih Ajis sodorkan nomor punggung 16 kembali pendek, sementara nomor punggung 10 lagi-lagi melebar Iqbal yang dituju. Coba Iqbal mampukah melewati satu pemain, namun sayang kurang akurat kuasai bola yang dilakukan Iqbal. Pemain sayap kiri dari Al-Jabar, bola pun meninggalkan lapangan. Sudah dilakukan tendangan ke gawang. Akbar kuasai bola, angkat tinggi-tinggi. Ikhwan yang dituju lagi-lagi patah di tengah lapangan lewat gelandang serang dari kesebelasan Al-Jabar lewat nomor punggung 6 maupun nomor punggung 10. Coba Dennis yang dituju. Kali ini masih Dennis terus-menerus memberikan ancaman. Masih Dennis sodorkan maksudnya Pindo, datang lagi tekanan lewat nomor punggung 10 pendek sementara ke belakang. Kali ini berbahaya, Rajib kuasai bola kerjasama Ikhwan. Masih Ikhwan melebar kembali, Rajib yang dituju bebas dari kawalan anak-anak Al-Jabar. Masih Rajib angkat crossing, siapakah yang akan dituju, namun sayang tiada teman berdiri bebas mampu dikuasai pemain-pemain dari sebelasan Al-Jabar lewat Iqbal, namun sayang harus menghasilkan lemparan ke dalam, di mana hakim garis memberikan lemparan ke dalam diberikan kepada Arkasunya. Sudah dilakukan pendek saja kembali kandas di tengah lapangan. Coba lewat nomor punggung 9, terlalu lama. Kali ini Al-Jabar kuasai bola lewat pemain nomor punggung 6, masih terus cukup tenang menguasai si kulit mudar melebar. Yang dituju adalah Pindo. Coba bola kuasai Pindo, masih Pindo cukup tenang kuasai bola mencari teman. Masih Pindo mencari teman yang bebas dari kawalan anak-anak Al-Gasunya. Pendek sementara ke belakang kali ini lewat nomor punggung 6, pengatur serangan dari Al-Jabar melebar kerjasama Dennis. Coba Dennis yang terus menerus naik membantu serangan. Coba kerjasama nomor punggung 6 masih mampu kuasai bola, namun apa yang terjadi rupa-rupanya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Arkasunya. Langsung dihadapi penjaga gawangnya saudara Teguh. Pendek saja Ukan ataupun Akbar yang dituju. Sodorkan kembali, rupa-rupanya Akbar kali ini kuasai bola. Masih Akbar angkat tinggi-tinggi, mampu dikuasai anak-anak Arkasunya lewat pemain-pemain dari Arkasunya. Salah pengertian, Pindo terus meliuk-liuk, namun sayang rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Pindo terhadap Akbar. Pemainnya terakhir dari kesebelasan Arkasunya Akbar angkat tinggi-tinggi. Ikhwan yang dituju, namun sayang tidak teman berdiri bebas, dibuang keluar lapangan dari kesebelasan Al-Jabar yang coba dimotori Ajis maupun Wendy. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ikhwan coba kuasai bola, masih Ikhwan coba dibayang-bayangi satu pemain gelandang serang dari Al-Jabar. Kali ini bola dikuasai lagi-lagi lewat Ikhwan. Terlalu lama Ikhwan kuasai bola. Pergantian pemain dari Al-Jabar. Rio nomor punggung 13 dari Al-Jabar ditarik keluar, digantikan Ikhwan nomor punggung 5 Isnan. Kembali tendangan bebas dihasilkan anak-anak Arkasunya, di mana tadi pelanggaran dilakukan salah satu pemain belakang yang dikerjakan saudara Wendy. Ancang-ancang sejenak sudah dilakukan langsung ke mulut gawang, terlepas, namun sayang masih cukup tenang penjaga gawang Sigit untuk mengawal jalan gawangnya dari serangan anak-anak Arkasunya. Kali ini Yahya kuasai bola, sodorkan Pindo. Coba Pindo dibayang-bayangi dua pemain, masih meliuk-liuk Pindo mencari teman, mencari celah. Masih Pindo kuasai bola terlalu lama, akhirnya pendek sementara nomor punggung 6 melebar. Kali ini nomor punggung 12 pemain kembali yang dituju adalah saudara Wendy. Kurang akurat Wendy kuasai bola, lemparan ke dalam akhirnya dihasilkan anak-anak Arkasunya. Coba akan dilakukan Radi, sudah dilakukan Haris yang dituju, patah di tengah lapangan. Coba Iqbal kuasai bola kerjasama nomor punggung 16, pendek ke belakang. Cukup jadi berbahaya.
namun sayang saudara-saudara apa yang terjadi, wasit meniup rupa-rupanya sudah berada terperangkap offset, di mana pergerakannya sudah berada di belakang daerah pertahanan kesebelasan Argasunya yang dimotori Akbar maupun Ukan. Belum merubah kedudukan, masih 3-0. Kembali kita ke tengah lapangan, coba Pindo kuasai bola, masih Pindo hentikan bola sejenak. Kali ini coba sodorkan Dennis, coba Dennis crossing. Umpan terobosan yang dilakukan Pindo, kemudian coba disodorkan lewat pergerakan Dennis, pemain belakang yang coba naik membantu serangan, namun lebih cantik kembali diselesaikan dengan sempurna lewat pergerakan Iqbal nomor punggung 11, pemain yang baru masuk di babak kedua ini, hingga merubah sementara kembali kedudukan 4-0 untuk kesebelasan Al-Jabar dari Ciledug berhadapan dengan kesebelasan Argasunya. Kembali coba umpan terobosan yang dilakukan anak-anak Al-Jabar akhirnya membuahkan hasil, merubah kedudukan 4-0 di babak kedua ini untuk kesebelasan Al-Jabar atas Argasunya. Kita kembali ke tengah lapangan sementara bola dikuasai Yahya, lagi-lagi pemain Yahya coba sodorkan kerjasama Pindo, coba Pindo kembali dibayang-bayangi satu pemain, harus dijatuhkan pergerakan Pindo, pemain berbahaya dari Al-Jabar lewat barisan belakang yang dipercayakan saudara Rajab ataupun Akbar, di mana di hadapan hakim garis 2 kembali menghasilkan tendangan bebas. Lagi-lagi coba dihadapi nomor punggung 9 yaitu Pindo, sementara Pindo kuasai bola sepenuhnya di tempat pemain dari kesebelasan Argasunya pun coba membangun pagar itu untuk membendung tendangan bebas yang coba akan dilakukan Pindo, pemain berbahaya. Sementara turun beberapa langkah Pindo, ancang-ancang sejenak 4 pemain Al-Jabar pun sudah ada di hadapan penjaga gawang Teguh. Coba Pindo kuasai bola sepenuhnya, ancang-ancang sejenak Pindo, coba dengan kaki kirinya Pindo, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Pindo masih jauh dari jangkauan teman-temannya, sementara yang dituju adalah Ajis maupun Wendy yang terlepas dari kawalan anak-anak Argasunya, hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Akbar coba kuasai bola, masih Akbar kembali melebar, Ukan yang dituju, masih Ukan kembali lagi-lagi coba kerjasama di daerah pertahanannya sendiri, di base kembali kuasai bola, mencuri dari belakang, masih Dennis kerjasama Yahya, coba Yahya kembali mengejar satu pemain, masih Yahya terus meliuk-liuk, sodorkan Pindo, bebas Pindo, Yahya terlepas, lagi-lagi Yahya umpan crossing, namun kali ini umpan crossing yang dilakukan Yahya mampu dipetik di udara lewat penjaga gawang Teguh. Belum merubah kedudukan, kali ini bola dikuasai Ajis angkat tinggi-tinggi kerjasama nomor punggung 16, backpass terhadap nomor punggung 6 dari Al-Jabar kuasai bola, coba melebar, lagi-lagi Dennis yang dituju, lagi-lagi kali ini pendek sementara ke belakang lewat pemain Al-Jabar terus mempermainkan si kulit bundar di daerah pertahanannya sendiri. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, pertandingan harus dihentikan. Pemimpin pertandingan di mana salah satu pemain Al-Jabar masih memerlukan tim medis. Kembali kami informasikan untuk pertandingan besok sore. Untuk besok sore akan turun 2 kesebelasan, yaitu kesebelasan PGM Mundu berhadapan dengan kesebelasan Jala Sutra FC. Untuk itu jangan Anda lewatkan, saksikanlah dan hadirilah pertandingan turnamen sepak bola Cup yang keempat di tahun 2022, di mana besok sore akan turun kesebelasan PGM Mundu berhadapan dengan kesebelasan Jala Sutra FC. Kembali kita ke tengah lapangan sementara bola dikuasai anak-anak Al-Jabar lewat kaki Yahya kerjasama nomor
nomor punggung 10 gelandang serang dari Al-Jabar pendek jauh ke belakang lewat kaki Dennis. Lagi-lagi pas diperagakan anak-anak Al-Jabar. Coba sodorkan Ajis Munandar. Balang pintu terakhir kembali yang dilakukan Ajis terhadap nomor punggung 16 kerjasama nomor punggung 10 tepat dengan kulit panjang. Babak kedua telah usai. Kedudukan 4-0 untuk kesebelasan Al-Jabar atas lawannya yaitu kesebelasan Argasunya. Untuk dari itu kesebelasan Al-Jabar masuk ke babak 16 besar di mana sudah dinantikan kesebelasan Persipa Pengarengan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda penggemar dan pecinta sepak bola yang sudah berkenan hadir membeli tiket di lapangan Desa Dayak ini, di mana Anda menyaksikan dua kesebelasan yaitu kesebelasan Al-Jabar mampu memenangkan kedudukan 4-0 atas lawannya kesebelasan Arga.